Nah, teman-teman, yuk kita akan masuk ke sini. Kenapa sih pentingnya follow up ini dan kenapa saya kok tertarik memberikan materi ini? Sebenarnya di sini tidak ada yang lebih pintar ya. Mungkin di sini lebih banyak nih teman-teman di sini yang lebih pintar dari apa? Lebih tahu dari materi yang saya berikan ini. Tapi di sini ya apa sama-sama berbagi ya apa yang saya ketahui ya ini yang saya kasihkan ke teman-teman. Mohon maaf sekali teman-teman di sini tidak ada yang lebih pandai, tidak ada yang lebih pintar. Pokoknya kita sama-sama belajar ya. Oke, baik teman-teman. Nah, kita akan masuk di sini. Perhatikan. Ya. Kenapa orang kok suka sering banget udah mau closing gagal. Ada orang yang mau bayar udah di depan mata gitu ya. Uang itu harusnya itu besok dia bayar, customer bayar ternyata nggak jadi. Ya. Orang udah ngejanjiin nggak closing lagi, gagal lagi, ya. Padahal chat yang masuk banyak. Banyak yang nanya-nanya, tapi kok yang tanya itu cuma nanya-nanya doang di PHP-in ya. Yang beli dikit. Kenapa itu? Ya, aku kudu piye? Aku harus bagaimana ini? Nah, ini masalahnya. Kenapa banyak orang-orang yang ketika follow up, ketika kita hampir mendapatkan customer ya, ternyata lari. Nah, itu juga memang berhubungan dengan rezeki, teman-teman ya. Dengan rezeki. Karena kita tidak akan pernah tahu rezeki kita itu lewat mana, tapi minimal kan kita berusaha ya. Kalau kita belum banyak yang beli ke kita, mungkin ada yang salah nih cara teknik follow up-nya gitu ya, cara berhubungan dengan customer. Baik teman-teman, kita akan masuk ke sini ya. Apa saja kira-kira masalah dan keberatan dari calon buyer. Nah, ini sebenarnya kenapa sih mereka itu nggak beli-beli produk kita gitu ya? Nah, ini ada beberapa masalah yang sering terjadi. Yang pertama, perhatikan, ada customer yang baru tertarik aja, ya baru tertarik aja, tetapi mereka itu belum punya uang. Jadi mereka itu tertarik, tapi dia belum punya uang. Nah, bagaimana kalau kayak gitu, teman-teman menghadapi kayak gitu bagaimana? Ya, teman-teman jangan tiba-tiba meninggalkan dia, jangan ya. Cari database, database dia itu disimpan. Jangan sampai teman-teman itu kalau misalnya menawarkan ditolak ya, padahal orang itu tertarik tapi belum memiliki uang. Nah, teman-teman itu jangan lost kontak, jangan sampai hilang kontaknya. Teman-teman tetap jalin komunikasi yang baik, ya. Nah, biasanya godaannya kalau misalkan dia nggak closing, udah ditinggalin, jangan seperti itu. Database itu penting, ya. Tulis namanya. Nah, ini orang itu baru tertarik. Nah, nanti kan ada kelompok-kelompok ya, teman-teman kira-kira yang ada market-marketnya seperti apa. Ya, oke, nanti saya kasih tahu. Nah, yang kemudian yang kedua, faktor lupa. Udah tanya-tanya tapi lupa mau transfer. Nah, teman-teman pernah nggak ngalamin kayak gini? Nah, ini biasanya masalah-masalah yang terjadi nih ya. Kenapa nggak closing? Ada orang yang sudah nanya-nanya, udah janji nih mau transfer, sama teman-teman tiba-tiba nggak di follow up, sama teman-teman nggak ditanya kabar gitu ya, lupa aja. Ya berarti, ya teman-teman itu berarti salahnya di mana? Nah ini, jadi teman-teman itu lupa, jangan sampai lupa ya. Teman-teman ingat, oh iya kemarin ada yang transfer, minimal apa kabar. Nah kalau misalnya ditanyain apa kabar pasti dia ingat. Dia akan ingat. Oh iya saya lupa kemarin itu saya mau transfer sama Mbak ini kok nggak jadi. Nah misalkan gitu, minimal ada kesana. Ya. Nah ini biasanya ada faktor lupa. Terus teman-teman nggak di follow up ya udah bablas. Ya. Yang ketiga, nah ada customer yang survei harga, membanding-bandingkan. Nah itu lagunya siapa? Membanding-bandingkan ya. Ada orang kalau misalkan ditawarin sama kita itu banding-bandingkan, ngebanding-bandingin. Saya kemarin daftar di sana segini, kenapa di sini segini, ya. Nah, teman-teman bagaimana? Teman-teman itu bisa menghadapi orang-orang seperti itu. Nggak usah baper. Teman-teman nggak usah baper kalau dibanding-bandingkan dengan yang lain, nggak usah. Di sana harganya lebih murah, ya. Teman-teman harus bangga dengan produk teman-teman. Ya, misalkan teman-teman jualan produk nih, ya kemudian sama-sama produknya, ada orang ditawarin, ternyata ada yang jualan misalkan di Tokopedia atau jualan di mana. Nah, teman-teman itu ditawarin misalkan ya. Nah, terus teman-teman itu dibandingkan, oh di sana lebih murah, kenapa di kamu lebih mahal? Nah, teman-teman di situ harus olah kata. Kira-kira apa yang di teman-teman itu produknya, misalkan gini sama-sama produknya, tapi kalau di sini gitu ya, ini udah jelas-jelas dari distributor langsung misalkan gitu ya.
Nah, kemudian kelebihan-kelebihannya itu dikasihkan. Contoh, ada orang mau daftar agent, di sana lebih murah. Kok di kamu mahal amat? Baper, nangis ya, nggak jalan, nggak istiqomah. Nggak bisa kayak gitu. Teman-teman harus apa? Coba kelebihan teman-teman itu bedanya dengan yang lain apa? Ya, kalau di Kopdar saya juga ngasih tahu kemarin ya, kenapa teman-teman itu bisa jual, ibaratnya teman-teman itu bisa jual air mineral itu bisa sampai 10.000, ada yang jual 2.500 dengan sama produk yang sama, itu tidak closing. Kenapa? Gitu. Nah, makanya ini teman-teman perhatikan, kalau ada orang-orang yang hanya survei harga, layani saja. Kasih benefit-benefit yang lebih baik daripada yang lainnya. Seperti itu ya, jangan baper. Baik, yang keempat, detail produk. Nah, ini teman-teman. Mereka belum tahu benefit detail produk kita. Makanya ketika teman-teman nanti mau berkembang di bisnis ini, di MMDC ini, teman-teman itu harus tahu betul kelebihan MMDC itu apa. Ya, kita nggak ngomong kekurangan, kekurangan di mana-mana selalu ada, pasti. Ya, barang apapun, bisnis apapun, sistem dimanapun, nggak mungkin yang nggak ada kekurangan. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita bangga dengan produk sendiri aja dulu. Ya, kita nggak usah teman-teman itu misalkan memiliki produk sendiri kok ya dijelek-jelekin gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Boleh, maksudnya boleh memberikan saran misalkan, ya misalkan untuk tim IT atau apa gitu ya, atau untuk apa, untuk mengembangkan, untuk pengembangan nggak masalah gitu ya. Tapi ketika ada orang mau beli, misalkan contoh, ya mau beli, ditanyain ini produknya apa, ini usahanya apa sih? Agent itu apa, distributor apa? Bentar dulu, apa ya? Saya juga nggak tahu malahan. Malah saya di sini malah baru kemarin daftar. Aduh, nggak jadi tuh, teman-teman ya. Jadi teman-teman itu ada caranya. Mereka belum tahu benefit detail dari produk kita apa. Makanya teman-teman itu harus tahu produk teman-teman itu seperti apa. Oh ini loh bisa untuk buka usaha pun travel. Oh ini bisa untuk buka usaha ekspedisi. Oh ini dapat keuntungannya. Bedanya apa dengan sistem yang lain? Oh apa ya bedanya? Wah nggak jadi. Apa nih bedanya dengan yang lain? Oh ini khusus untuk pengusaha. Kalau kita menggunakan sistem yang lain, maka dijadikan sebagai pelanggan mereka. Seperti itu. Fiturnya apa aja? Teman-teman itu jangan sampai teman-teman nggak tahu fitur-fiturnya. Makanya saya selalu memberikan training-training hampir setiap minggu. Itu saya selalu menjelaskan tentang sistem menu-menunya itu ada apa-apa agar teman-teman itu bisa lebih paham ya. Oke, itu yang keempat. Perhatikan, ada orang yang menanyakan detail produknya, teman-teman harus siap untuk bisa menjawabnya. Teman-teman harus tahu ya, teman-teman harus mengerti produk teman-teman itu seperti apa, gunanya untuk apa, di dalamnya ada apa, kelebihannya apa sih, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Faktor pelayanan. Mereka kurang nyaman dengan pelayanan kita, ya. Nah ini penting sekali teman-teman, penting sekali. Nggak, teman-teman nggak usah berharap, maksudnya nggak usah apa ya, semua orang itu akan suka dengan kita, dengan produk kita, dengan pelayanan kita. Nggak usah pikir ke sana. Yang penting teman-teman kasih pelayanan terbaik teman-teman ke mereka. Kalau mereka penerimanya kurang baik misalkan, ya, ya udah kita sudah memberikan yang terbaik. Tapi ingat, ingat ya, jangan baperan. Tadi selalu saya bilang, jangan baperan. Kalau misalkan teman-teman melayani customer banyak nanya ini itu sabar. Teman-teman diomong, produknya ini, sabar. Banyak nih yang nggak sabar ya, kayaknya juga apa ya, tiba-tiba udah aja, udah diomong ini, diomong udah, gitu. Nah, jangan seperti itu. Jadi teman-teman silakan faktor pelayanan, kasih pelayanan yang terbaik bagi mereka. Yang penting teman-teman itu berbagi ilmu dulu ke mereka, baru nanti mereka itu akan nyaman dengan kita, baru akan terjadi penjualan di sana. Jadi teman-teman sharing-sharing dahulu, kemudian closing. Sharing-sharing dahulu, closing kemudian. Nah, itu sama aja. Jadi teman-teman nggak usah mikirin langsung closing, nggak usah. Mereka nyaman dengan kita. Kalau mereka nyaman dengan kita, insya Allah, ya insya Allah rezeki itu akan mengikuti. Kita berbagi ilmu dulu, rezeki akan mengikuti. Seperti itu. Faktor pelayanan ini penting. Yang keenam, pilihan produk. Bingung milih produk yang mana, mau yang beli yang mana. Nah, kalau ada customer seperti ini, teman-teman itu harus tahu. Harus tahu, ini keunggulannya apa? Agen keunggulannya apa? Distributor keunggulannya apa? Ya, master reseller keunggulannya apa? Apa sih keunggulan dari usaha jasa kirim barang? Apa sih keunggulannya di usaha travel?
Apa sih keunggulan dari sistem kita? Apa keunggulan dari produk kita? Teman-teman itu harus paham. Dan ketika mereka itu nanya, bedanya master sama distributor itu apa sih? Bedanya agent sama distributor apa sih? Saya harus milih apa? Sebentar, sebentar. Saya nyari dulu informasinya. Nggak jadi dapat. Jadi teman-teman itu harus paham tentang produk, ya. Kemudian yang ketujuh, telat balas chat teman-teman. Ya wajar, ya. Wajar kalau kita sebagai manusia pasti ada kegiatan. Tapi masa iya setiap ada orang yang chat ke kita selalu telat. Saya selalu bilang, misalkan kayak saya selalu bilang misalkan, ini nomor telepon saya, silahkan hubungi saya selagi saya tidak tidur atau saya tidak ngisi acara atau saya lagi misalkan lagi kemana misalnya gitu. Tapi minimal setelah kita ngisi acara, saya balas WA dia. Itu bentuk apa? Ya, bentuk pelayanan juga. Teman-teman harus membalas chat mereka. Ya, jangan sampai teman-teman abaikan. Nah, itu kesempatan bagi teman-teman. Bahkan orang-orang yang dulu misalkan ya, teman-teman ini ada orang misalkan dulu pernah komunikasi dengan teman-teman. Tadinya mau ikut usaha teman-teman misalkan, ya atau jadikan apa agen misalkan. Tapi teman-teman nggak pernah itu ya nggak pernah respon. Padahal dulu itu dia nolak, tapi setelah dia tahu sekarang seperti ini, oh sistemnya sudah berbeda, ya maka mereka akan menghubungi teman-teman. Ya teman-teman balas chatnya bahkan nggak apa telat balas chatnya atau bahkan nggak dibalas, nanti dia akan nyari yang lain. Ya jadi ini telat balas chat juga salah satu apa masalah bagi teman-teman, nggak akan jadi closing. Karena apa? Mereka itu nggak nyaman. Seperti itu ya. Kemudian yang kedelapan. Nah ini biasanya sekarang itu sudah ada ya kemudahan-kemudahan di fitur-fitur media sosial. Nah ini balasan cepat juga sangat-sangat bagus sekali ya untuk kepercayaan dari customer. Nah ini tidak tersedianya memo balasan cepat ya. Nah ini biasanya juga bisa menjadi penghambat. Jadi teman-teman silahkan yang tadi saya sudah share masalah-masalahnya, teman-teman perhatikan ya. Seperti itu. Oke. Nah, saya akan ngasih tahu di sini, sebenarnya kategori market itu ada berapa? Dan bagaimana kita bisa mengkelompokkannya. Bagaimana cara kita untuk apa ya? Memelihara database kita. Baik, ada kategori market. Di sini ada cold market, ada warm market, ada hot market, ya. Cold market. Nah, ini apa? Nah, teman-teman, warm market ini apa? Hot market ini apa? Saya akan bahas. Wah, ini malam-malam itu jangan minum es ya. Takutnya apa? Pilek. Nah, ini cold market. Ini ibaratnya kayak gini ya. Nah, perhatikan. Di bawah ada tulisan ya, prospek baru yang sama sekali belum kenal dengan kita. Belum tahu produk kita, belum pernah beli sama kita. Jadi ini masih mentah kasarnya. Masih mentah. Lagi dingin-dinginnya gitu, lagi dingin-dinginnya. Nah, ini yang namanya cold market. Oke, perhatikan. Lampu merahnya apa? Jangan langsung jualin. Ya, jangan langsung jualin. Siapa di sini kalau iklan langsung jualan? Langsung banyak sekarang broadcast ya, yang datang gitu ke WA gitu ya, tiba-tiba menawarkan apa jualan. Kita gimana rasanya? Rasanya enggan, males. Kalau apalagi kalau itu bukan sesuai dengan kebutuhan kita, males. Akhirnya apa? Oke, baik Pak Muhammad. Baik, nanti kita juga akan kasihkan rekamannya ya paling ya. Nah, terus nah ini teman-teman ya, apa yang harus teman-teman lakukan untuk hot market ini? Lampu merahnya apa? Jangan langsung jualin. Jadi kalau teman-teman sudah pede nih, teman-teman itu buka usaha jasa kirim barang atau usaha travel. Teman-teman langsung aja jualan. Ya, langsung aja jualan. Nah, itu biasanya nggak langsung nembus loh. Nggak langsung nembus. Jadi teman-teman itu perkenalkan dulu, kenalin dulu ya, teman-teman itu ada usaha teman-teman kenalin dulu. Oh, ini ada Nafisa Training Center. Oh, apa itu? Di sana ngapain aja gitu kan. Nah, Nafisa Training Center itu apa? Oh, MMDC itu ada apa aja gitu ya. Nah, teman-teman itu misalkan alhamdulillah ada transaksi tiket pesawat. Orang nanti akan penasaran. Nanti ini pembahasannya ada di internet marketing ya. Kalau untuk teman-teman itu bagaimana sih teman-teman itu bisa berjualan di media sosial. Kalau sekarang saya fokus untuk teknik follow up ini dan saya jelaskan untuk market ini. Pokoknya yang penting jangan langsung jualan. Tempo selling, PDKT dulu.
kenalan, tanya kesibukan dia, ya. "Assalamualaikum, dengan Bu Ani ya?" Gitu ya, misalkan padahal belum kenal. "Oh iya, dengan siapa?" "Oh perkenalkan saya Nafisah." "Dari mana?" "Oh saya dari, MMBC," misalkan. "Oh apa itu MMBC?" "Oh alhamdulillah saya itu sekarang jualan ini, jualan itu, memiliki sistem ini," gitu misalkan. Misalkan kalau enggak misalkan, "Oh Ibu sekarang di mana?" Nggak usah langsung teman-teman, "Oh ini, ada agent harganya segini, eee, distributor ini, ada training ini, training itu," misalkan gitu. Nggak usah dulu teman-teman, nggak usah. Ya. Ikuti aja alurnya dulu, PDKT dulu aja. "Anaknya berapa?" Gitu ya, nanti mereka udah nyaman dengan kita gitu ya, nanti lama-lama ya sedikit-sedikit, ya sedikit-sedikit, sedikit-sedikit masuk, nanti kalau sudah teman-teman udah, frekuensi sama dia udah deket, udah merasa deket, nanti ya. Kemudian nah ini, kalau teman-teman misalkan, memiliki Facebook, ya, silahkan target market teman-teman itu, misalkan tadi kenal dengan Bu Ina, "Bu, Facebooknya apa?" "Oh saya namanya Ina, Ina Cookies," atau apa, "Ina jualan apa," misalkan gitu ya. Nah, lihat itu langsung di, Facebooknya langsung berteman, setelah berteman, setiap nanti dia itu bikin status, teman-teman like, komen gitu ya, berarti teman-teman itu peduli sama dia. Nanti dia juga melihat, "Oh makasih ya Mbak, makasih ya," gitu. Berarti interaksi, kalau ada interaksi mereka akan mengunyang-nyang gitu nama kita, akan, teringat, ya. Mereka itu kalau sudah nyaman dengan kita itu pasti dia akan seperti itu. Nah, ini penting sekali. Edukasi. Lakukan edukasi produk secara pelan-pelan saja, jangan langsung jualan. Ya, "Ih, itu kayaknya orangnya, asik ya, kayaknya butuh tiket pesawat nih," langsung merocos aja, ya. PDKT dulu, sabar teman-teman. Nah ini ada caranya. Lampu merahnya ingat ya, jangan langsung jualan, kemudian PDKT dulu, kenalan, tanya kesibukan dia, kemudian di sini like Facebook dia, kemudian kalau bikin status WA, ya udah komen, gitu ya, kemudian edukasi, seperti ini. Nah, edukasi ini bagaimana teman-teman itu bisa memancing mereka, otomatis kalau mereka itu kita like, kemudian, status dia kita komen, ketika teman-teman bikin status, minimal lah dia akan melihat. Kalau dia melihat, tanya kabar lagi. Nah, dari situ pelan-pelan aja edukasi, oke? Oke, seperti itu ya. Kemudian warm market. Nah, ini belum panas, belum panas. Lilin ya, lilin itu kalau kena di tangan itu masih hangat-hangat kayak gitu. Jadi belum panas. Nah, teman-teman ini warm market. Warm market itu apa? Mereka ini bayar kita, ya. Belum jadi customer tetap, ya. Nah, ini karena apa? Karena ada hasil edukasi baru mereka itu akan beli, kan gitu. Baru beli satu kali. Misalkan dia itu membeli tiket pesawat, satu kali nih, satu kali. Nah, kemudian dia itu nyaman, maka dia akan beli 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 gitu ya. Nah ini, tanya kabar, lakukan secara berkala dan rutin. Ini tanya kabar dulu nih, ini kalau orang-orang mau market. "Apa kabar Mbak?" Gitu ya. Nah terus, nanti kalau sudah, teman-teman itu tanyakan, ya, "Mbak, setelah kemarin itu membeli tiket pesawat di saya, gimana Mbak rasanya?" "Alhamdulillah pelayannya bagus, tiketnya misalkan langsung didapatkan," misalkan gitu ya. Apa tiket tiket kereta misalkan ya, tiket kereta, "Oh di situ kok ada nama Mbak ya? Kok bisa ya?" Misalkan dari situ, "Oh iya alhamdulillah itu sudah saya udah memiliki usaha ini Mbak, dan di situ udah ada nama usaha saya ya." Kalau di tiket pesawat itu kan ada ya, disut by siapa misalkan itu ada. Nah, itu juga menjadi salah satu kepercayaan dari customer. Atau apapun produk teman-teman yang teman-teman jual, ya. "Gimana Mbak setelah kemarin mengikuti apa, eee eee, memakai krim saya, aduh ini amburadul ini." Baper, jangan. "Oh mungkin ini ya, kulitnya jadi sensitif," yang kayak gitu. "Mungkin, Mbak, kulitnya sensitif," ya nanti dikasih ini aja edukasi-edukasi. Dia dikasih pokoknya apapun yang dia keluhkan ya teman-teman harus, bisa menanganinya ya. Jangan sampai teman-teman kabur. Ya kabur maksudnya nggak nanyain kabar lagi gitu ya, ditinggalkan jangan. Nah ini komunikasi, jaga dan gunakan komunikasi yang baik. Kata-katanya harus baik, seperti itu ya. Kemudian ciptakan repeat order, ini penting teman-teman. Pelayanan dan benefit yang baik, ya itu akan memberikan sesuatu yang baik, timbal balik yang baik buat teman-teman. Pasti dia akan memberi produk lagi. Nah teman-teman jualan apa? Misalkan teman-teman itu ada 5 produk, dia itu nyaman, "Oh saya mau nyoba dong yang ini, saya mau nyoba dong yang ini," ya.
Nah, contoh misalkan teman-teman ya, ini targetnya adalah agent misalkan atau distributor. Nah, agent atau distributor atau mitra. Saya mau tanya dulu deh programnya seperti apa. Oh iya, boleh mitra nih. Nanti dicoba-coba sistemnya seperti ini bisa login gitu. Nanti kalau sudah, oh alhamdulillah gimana bisa transaksi tiket pesawat? Oh bisa, alhamdulillah bisa. Berhasil nggak? Berhasil. Dapat komisi nggak? Nggak dapat. Nah itu mitra nggak dapat. Nah kalau bapak misalkan jadi agen, nanti mendapatkan komisinya. Bagaimana mau upgrade misalkan gitu kan? Nah itu kan ada penawaran-penawaran tapi nanti setelah mereka itu tahu nyaman gitu ya. Nah, kasih tahu benefit yang lainnya. Oh, ini ada benefit yang lain loh, Pak. Kalau Bapak nanti distributor itu mendapatkan apa? 60%-nya. Kemudian nanti Bapak juga bisa kalau kalau distributor itu dapat 70%. Nah, kok berbeda dengan yang agent, naiklah 10%-nya, ya. Nanti kalau sudah Bapak juga bisa buka akun-akun baru. Anaknya misalkan ada 10 ya, silakan nanti diaktifkan sistemnya. Nah, itu seperti itu. Repeat order punya produk apapun teman-teman ya, kasih tahu. Yang penting edukasi. Ya, edukasi. Itu warm market. Seperti ini caranya, cara melakukan orang-orang yang ada di warm market. Kemudian hot market. Aduh, hot market udah enak banget. Sudah menjadi pelanggan setia dan bahkan sebagai teman curhat, tapi curhat jangan curhat-curhat macam-macam ya. Nah ini maksudnya ya dalam bidang usaha. Ya teman-teman menjadi saking dekatnya gitu. Dekat sekali karena mereka itu sudah nyaman. Nah, ciptakan seperti itu. Ya simpel aja ini mah. Simpel. Menghadapi orang-orang yang hot market ini simple, bro. Ya, iya aku kemarin mau pesan lagi tiket ya gitu. Misalnya, jadi mereka udah percaya dengan kita. Nggak perlu panjang lebar dalam info produk, nggak usah karena mereka sudah tahu pelayanan kita seperti itu ya. Oh alhamdulillah saya daftar sama pengusaha Pak Salasa. Wih, ada training-trainingnya. Kemudian dapat apa? Sertifikat keagenan gitu loh ya. Nah, teman-teman silakan. Seperti itu, ya. Jadi nggak usah panjang lebar lah. Kalau untuk hot market itu mereka itu sudah percaya dengan kita. Nah, ini hanya ini aja. Sebenarnya biasanya apa? Mempertahankan itu. Nah, mempertahankan ini teman-teman itu benar-benar yang harus ekstra ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara bangun kedekatan. Ciptakan komunikasi dua arah, tak hanya bisnis saja. Jadi ngobrol yang lain. Misalkan, oh anaknya, oh anaknya sakit ini, kasih solusi. Misalkan, oh bapak sakit ini ya anaknya, cobalah ke sini, misalkan contoh, gitu ya. Bangun kedekatan. Jadi jadikan mereka itu seperti keluarga kita. Oke, tapi batas yang wajar ya teman-teman ya, batas yang wajar. Kemudian bikin dia itu butuh edukasi yang tepat menghasilkan kebutuhan bagi dia. Ya, edukasi yang tepat itu menghasilkan kebutuhan dia. Dia itu akan kangen banget sama training-training kita. Dia akan kangen banget sama presentasi kita. Dia itu akan kangen kalau kita itu ngomongin dia, kasih apa ya, edukasi. Pernah nggak teman-teman seperti itu di sini? Ada nggak? Yang ada nggak? Oh, saya tuh kangen nih sama motivasi dia. Oh, saya tuh kangen sama ini. Dia akan dibutuhkan gitu, terngiang-ngiang. Jadi kan dia itu seperti market kita itu seperti itu, ya. Oke, kemudian selanjutnya apa? Ciptakan trust, tetap jaga kualitas produk dan pelayanan prima. Produk apapun yang teman-teman jual, ya. Nah, itu kualitasnya teman-teman harus jaga. Nah, teman-teman misalkan di sini ya untuk di MMBC berarti pelayanan prima. Termasuk apa? Kalau misalkan customer itu ada transaksi misalkan ada gangguan misalkan ya. Nah, kita kan admin itu sudah backup. Gunakan itu. Nah, yang penting customer dulu nih. Customer dulu ini di dilayani bagaimana caranya. Teman-teman jangan kebawa perasaan. Udah customernya marah-marah, teman-teman marah-marah. Itu nggak jadi teman-teman ya. Sabar ya Bu, nanti kita akan mencoba kita bantu. Apapun yang terjadi, masalahnya yang terjadi Bu, insya Allah kita bantu kok, tenang aja. Itu beda. Kalau misalkan teman-teman udah diprotes, teman-teman kesel, ya protes aja ini orang gitu ya, nggak seberapa yang uang yang saya dapat, nggak bisa teman-teman ya. Apapun keluhan dari pelanggan masuk. Saya juga pernah dari dulu ya bisnis itu misalkan ya dimarahin pernah, aduh nggak pernah lagi, nggak bukan pernah lagi teman-teman, sering dialami. Tapi yang penting itu ya, jangan sampai bawa perasaan ya. Wah dimarahin sama sama customer, marah-marahnya di grup. Ya teman-teman sabar, insya Allah kita bantu dari admin juga insya Allah dibantu kan kayak gitu ya.
apapun produk teman-teman itu, ya silakan kalau misalkan ada customer yang protes itu sabar ya. Yang penting jelasin, jelasin kenapa sih masalahnya, kenapa dan teman-teman cari solusi. Kayak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekarang udah lebih paham. Nah, teman-teman lihat tips untuk cold market. Calon buyer bisa nggak sih di-closingkan sama kita pada waktu penawaran pertama? Bisa nggak sih? Ya, tadi udah dikasih tahu ya teman-teman, itu jangan sampai langsung jualan. Nah, teman-teman silakan jangan merasa di PHP-in, ya. Emang kita bisa yang belum belum jago nge-closingin tiba-tiba kita jualan langsung, tiba-tiba langsung closing. Mungkin teman-teman punya rasa pede, tapi kan customer nggak seperti itu. Emang kita pede, misalkan, wih saya pasti bisa, saya mau iklan, di FB Ads saya langsung jualan, ya. Saya langsung jualan, saya mau menawarkan produk saya langsung. Orang itu akan tahu kita juga enggak, tiba-tiba orang jualan. Ya, kenapa di Facebook Ads misalkan gitu itu ada cara-cara bagaimana agar kita dikenal dulu sama mereka. Kalau mereka sudah kenal, mereka butuh dengan kita nanti apalagi yang harus kita lakukan itu ada cara-cara itu seperti itu. Nah, ini teman-teman. Jadi jangan berharap kalau teman-teman itu ketika baru mulai menawarkan langsung closing, ya. Teman-teman perhatikan, kalau nggak closing di hari yang pertama, siapa tahu di hari besok, siapa tahu di hari yang kedua, penawaran keempat, penawaran yang kelima. Teman-teman pernah nggak jualan, menawarkan ke satu orang? Closingnya 1 tahun kemudian, pernah nggak? Pernah bisa? Pernah bisa, tapi kalau nggak salah itu usaha survival ya? 1 tahun yang lalu itu saya pernah ketemu sama Bu Nafisa di Bandung misalkan gitu ya, itu pernah terjadi, pasti mungkin semua orang yang jualan, ya pernah gitu ya ngerasain, "Oh, ini masih ada nggak jualan ini?" Misalkan, itu pernah seperti itu. Ya jadi teman-teman itu kalau misalkan jualan, nggak usah baper, silahkan yang pertama kali teman-teman harus lakukan, ya teman-teman harus PDKT dulu, ini kalau cold market ya. Kemudian teman-teman harus yakin bahwa ketika teman-teman berusaha, kemudian teman-teman itu sudah berdekatan dengan mereka. Kalau nggak closing, teman-teman masih ada waktu. Tanyakan lagi kabar, tanyakan lagi kabar. Karena apa? Kalau nggak closing di penawaran kedua, bisa jadi closing di penawaran ketiga. Ini sering terjadi teman-teman. Sering terjadi. Jadi teman-teman usaha apapun, bisnis apapun, teman-teman mau usaha produk teman-teman, kemudian teman-teman mau bidang jasa, seperti ini. Lakukan teman-teman komunikasi yang baik. Ya, yang penting edukasi mereka. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada 7 teknik follow up yang akan saya kasih tahu ke teman-teman. Nah, ini ya. Jadi setelah berusaha keras membuat pembaca status Anda tertarik beli produk Anda, sayangnya enggak semua orang itu langsung closing dalam waktu seketika. Nah, ini ada beberapa tipe ya. Sepertinya belum butuh, tapi kok ingin beli. Nah, ini bagaimana kalau orang kayak saya kenapa beli ya? Nah, berarti kan dia tidak tahu produknya. Nah, kemudian kenapa ke sini ya? Sekalian beli deh, ikut-ikutan ke bawah sama tetangganya. Ikut-ikutan ya. Nah, ini nanti ada 7 ya teknik follow up. Perhatikan. Yang pertama, ajukan pertanyaan pilihan. Teman-teman ajukan pertanyaan pilihan kepada customer. Ketika dia itu sudah percaya kepada kita, mau membeli produk kita. Nah, teman-teman silakan ajukan pertanyaan, tapi ada caranya. Kalau misalkan teman-teman itu menawarkan dia itu untuk bergabung dengan teman-teman, misalkan mau mengaktifkan sistem, menawarkan ke perusahaan biar perusahaan itu memakai sistem teman-teman untuk tiket pesawat misalkan, ya. Nah ini banyak yang salah dalam bertanya. Nah ini pertanyaan yang salah contohnya apa? Banyak orang gagal memfollow up karena mereka salah bertanya. Misalkan contoh, Mbak, jadi beli kerudungnya? Enggak, otomatis dia jawabnya, oh enggak, maaf. Jadi seakan-akan teman-teman itu mendorong bahwa dia itu tidak akan beli ke kita. Jadi bagaimana kalau kayak gitu? Ya, nah teman-teman itu harus tahu. Jadi nanti teman-teman itu pertanyaannya seperti apa. Nah, misalkan Mas, jadi beli kaosnya enggak? Jawabnya enggak. Nah, pertanyaan yang benar, teman-teman bisa lihat. Teman-teman harus mengajukan pertanyaan yang hanya pilihannya ya. Contoh,
Mbak, orderan kemarin mau dikirim pakai JNE atau PP? Walaupun misalkan nanti dia misalkan jawabannya, "Oh maaf saya cancel dulu," misalkan, nggak apa-apa, itu udah pilihan dia, mungkin karena ada, kondisi ekonomi mungkin ya, atau mungkin ada nggak begitu butuh produknya, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Nah, teman-teman, yang penting teman-teman bertanyanya itu jelas, ya. "Mbak mau kerudung yang mana? Yang warna merah atau yang warna kuning?" Seperti itu. Ya kasih pertanyaan yang ada pilihannya. "Mas, orderan kemarin mau dikirim hari ini atau besok?" Ini ada pilihannya. Bukan dia misalkan, "Mas, jadi dikirim nggak orderannya?" Enggak, kan gitu. Ya, tapi kalau misalkan pertanyaannya, "Mas, orderannya kemarin itu mau hari ini atau besok?" Orderannya itu mau ditransfer ke BCA atau ke BRI misalkan gitu. "Mbak, jadi transfer nggak?" "Nggak jadi." Itu kalau pertanyaan salah. Tapi kalau teman-teman kasih pilihan, "Yang kemarin itu kerudungnya mau ditransfer ke mana, Mbak? Mau ke BCA atau BRI?" Nah gitu. Nanti kalau sudah itu ada keterbatasan juga, ya, nanti ada caranya. Kemudian yang kedua, tadi ya, ajukan pertanyaan teman-teman, pertanyaannya harus benar. Mau agent atau yang distributor? Terngiang-ngiang nanti dia itu, distributor-distributor yang terakhir. Jangan distributor atau agent, jangan. Tapi, "Mbak, kira-kira mau agent atau distributor?" Nah, gitu ya. Jadi yang terngiang itu yang terakhir. Jadi jangan sampai distributor atau agent, jangan. Tapi agent atau distributor, ya. Oke, kemudian, nah lihat, perhatikan, asumsikan pasti beli. Asumsikan pasti beli. Hindari asumsi negatif. Nah, ini sama seperti, yang tadi ya, "Mbak jadi beli kerudungnya enggak?" "Enggak." "Mbak jadi beli kaosnya?" "Enggak." Nah ini teman-teman harus asumsikan pasti beli. Gunakan asumsi terselubung. Perhatikan ya, kata-kata ini. "Oh ya Mbak, sebelum transfer masih ada yang ingin ditanyakan mengenai produknya." Asumsikan bahwa dia itu bakalan transfer. Ya, seperti itu ya. Jadi misalkan, "Oh ya Mbak, sebelum transfer, masih ada nggak yang ditanyakan mengenai produk yang kemarin?" Atau misalkan ada sebelum transfer yang, distributor, misalkan gitu ya, "Ada nggak yang ditanyakan?" Nah, nanti mereka tanya gitu ya. "Oh ya Mas, kira-kira Mas rencana mau transfer kapan ya?" Asumsinya itu dia bakalan transfer, itu asumsi. Jadi otomatis yang ada dalam pikiran berarti, "Oh iya saya harus transfer." Seperti itu ya. "Oh iya Mas, karena kemarin Mas sudah tertarik ikut pelatihannya, saya penasaran kira-kira Mas mau selesaikan pembayarannya siang ini atau sore?" Jadi asumsikan bahwa dia itu bakalan bayar, cuma mau bayarnya mau siang atau sore, kasih pilihan, ya. Nah ini, misalkan teman-teman itu menawarkan pelatihan-pelatihan, ya seperti ini, pokoknya teman-teman itu harus, menanyakan yang mereka itu tidak bisa menghindar, seperti itu, untuk jawab tidak. Jadi pilihannya adalah pasti. "Oh ya Mbak, kemarin itu memesan tiketnya, jadinya mau yang jam berapa?" Ya. "Mbak, untuk tiket pesawat yang kemarin mau yang satu orang atau 2 orang?" Kalau misalkan dia nggak ada komunikasi, ya nggak ada komunikasi, tiba-tiba hilang aja gitu ya. Nah, teman-teman tanyakan kembali, siapa tahu dia orangnya lupa, siapa tahu memang dia belum mengerti tadi yang di awal ya, siapa tahu itu masalah-masalah dari bayar apa, mungkin dia belum ngerti produknya, mungkin dia belum tahu jadwalnya, mungkin lupa dia, mau transfer atau mau pesan tiket pesawat kok lupa, seperti itu ya. Kemudian perhatikan, nah nomor 3, tanyakan alasan beli. Saat mereka mengungkapkan alasannya, artinya mereka itu sudah benar-benar setuju untuk beli produk kita, ya. Misalkan, "Mbak, kalau boleh tahu kenapa Mbak pengen beli produknya dari saya, bukan dari yang lain?" Nah, ini biasanya untuk apa? Untuk testimoni, ya. "Kalau boleh tahu kenapa Mas tertarik dengan beli produk ini?" Nah, ini untuk testimoni buat teman-teman. Ini sangat penting sekali. "Kenapa harus daftar sama Pak Salasa? Kenapa harus daftar ke MIDC? Kenapa harus memakai sistem MIDC?" Misalkan, "Kenapa harus membeli produk ke, eee, kita gitu, kenapa?" Nah itu jadi, bahan nanti baik teman-teman itu menjadi testimoni. Nah nanti kalau misalkan, oh mereka itu ada misalkan ada keluhan, nah itu menjadi bahan masukan bagi teman-teman, solusinya seperti apa nanti. Yang penting dia itu jangan sampai pergi, jangan sampai dia itu
eee, pergi dari kita, tetap jadikan itu pelanggan pelanggan kita, ya. Nah ini, tunjukkan testimoni, perhatikan karena ini nanti teman-teman, ya, menanyakan alasan ini, berarti nanti hubungannya dengan testimoni. Nah, testimoni juga ini nanti bisa dikasihkan ke customer yang lain, ya. Dengan Anda memberikan testimoni, entah itu screenshot gambar atau cerita dari pembeli produk Anda sebelumnya, akan membuat calon pembeli semakin yakin dengan produk Anda. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, kalau di internet marketing ya, teman-teman itu kalau misalkan ada transaksi, silahkan di-capture, bikin status, ya, bikin status WA, bikin status Facebook. Untuk apa? Merangsang customer itu tahu produk kita, kita apa sih yang dijual, ya. Tapi jangan melulu jualan aja terus di status WA, jangan selalu jualan terus. Nanti di internet marketing ya, saya akan bahas teman-teman itu bagaimana teman-teman jualan di media sosial. Nah, mereka itu menunda beli atau transfer bukan karena apa-apa, melainkan kurang yakin dan banyak pertimbangan. Tapi ketika Anda tunjukkan testimoni-testimoninya, pastinya mereka akan semakin yakin. Jadi testimoni ini sangat-sangat penting, ya. Oh, ini ada di sini ada training-trainingnya nggak? Ada, gitu ya. Oh, ada video juga kok, ada video panduannya, misalkan gitu. Jadi nanti juga ada customer service-nya. Jadi kasih tahu ke mereka. Nah, kalau misalkan testimoni-testimoni, nah ini saya ada yang membeli tiket pesawat nih, alhamdulillah berhasil. Ya kasih tahu ke customer yang mau, teman-teman ajak kerjasama misalkan menjadi distributor atau agent, karena mereka itu mungkin kalau belum tahu produknya, belum real, belum nyata, seperti apa sih etiket dari MMBC, seperti apa sih gitu ya, produknya seperti apa, sistemnya seperti apa. Nah, teman-teman ini silakan tunjukkan. Kemudian teman-teman itu ada nggak usah yang banyak-banyak nggak apa-apa, ada PLN, PDAM, pembayaran apa, kemudian ada transfer uang, banyaklah teman-teman yang transaksi yang bisa ditransaksikan. Ada yang tur teman-teman ya, lagi tur teman-teman bikin spanduknya, bikin status PA. Seperti itu untuk merangsang customer. Oke ya, seperti itu ya. Jadi sangat-sangat mudah sekali sebenarnya kalau teman-teman itu bisa uh, mempraktekkan ini insya Allah teman-teman. Yang penting teman-teman itu harus sabar, ya harus sabar. Oke, kemudian yang kelima apa? Tawarkan bantuan. Ini teknik paling jitu. Teman-teman perhatikan. Teman-teman kalau di grup, ya teman-teman ada di grup di sini, di grup MMBC, mungkin yang di Multi Express atau di grup-grup tour travel mungkin ya. Nah, teman-teman perhatikan. Ada orang di situ menanyakan, ada member lah misalkan atau teman-teman anggota MMBC ini, misalkan dia butuh bantuan. Ada padahal kita tahu, member yang lain itu tahu loh, gitu ya. Ada tahu gitu. Kemudian teman-teman itu coba bantu menjawabnya. Kira-kira gimana perasaan yang menanyakan di grup? Misalkan ya, Bapak, misalkan Pak Salasa nih, siapa di sini, banyak banget ya teman-teman atau Bu Pia gitu ya. Bu Pia itu menanyakan di grup misalkan, ada Pak Salasa itu menjawab, padahal Pak Salasa itu bukan, CS-nya tim MMBC, bukan misalkan. Perasaan Bu Pia gimana ke Pak Salasa? Seneng nggak? Seneng. Tiba-tiba teman-teman itu ada kendala di, grup misalkan, saya tiba-tiba telepon, "Kak Salsa tadi ada kendala apa?" Mungkin teman-teman banyak sekali ya yang di sini yang ada kendala kemudian saya chat. Nah, teman-teman perhatikan ya, teknik tali jitu, kalau ketika mereka customer teman-teman itu ketika ada apa-apa teman-teman itu bantu, tapi teman-teman jangan baper, itu aja. Jadi teman-teman harus sabar menghadapi customer. Dan ketika teman-teman mengajukan bantuan ke customer service NBC misalkan gitu ya. Nah, teman-teman juga harus harus tunjukkan teman-teman itu harus lapang, harus sabar. Seperti itu. Karena teman-teman harus menghadapi customer. Customer itu pasti ada yang suka, ada yang enggak, ada yang banyak alasan, ada yang ini gitu ya. Ada yang protesnya itu keterlaluan. Nah, apa-apa itu ujian aja, teman-teman ya. Yang penting teman-teman istiqomah. Nah ini adalah cara yang paling sering saya gunakan biasanya. Nah ini, ya, memfollow up calon customer, ya, lewat email mungkin, atau teman-teman juga bisa follow up customer itu lewat mana aja, ya, nggak harus lewat email. Mungkin teman-teman belum begitu paham mungkin ya, kalau misalnya ada yang sudah menggunakan email marketing, nah ini pasti juga udah sangat-sangat banyak di sini mungkin ya. Nah tapi banyak juga yang belum, ya. Nah biasanya teman-teman
Kalau misalkan, teman-teman itu sering menawarkan bantuan ke mereka, mereka itu akan nyaman dengan kita. Ketika mereka, customer itu akan nyaman dengan kita, maka dia akan selalu membuntuti kita, akan butuh kita. Ketika kita tawarkan misalkan produk yang lain misalkan, nah pasti mereka juga akan percaya karena apa? Yang sebelumnya juga sudah, sudah enak gitu, misalkan udah produknya yang pertama juga udah enak, yang selanjutnya juga akan bagus misalkan udah percaya ke sana. Sekarang gini, teknik, eee, teknik untuk penjualan tiket misalkan, teman-teman yang memiliki aplikasi Play Store, yang memiliki website auto issue, ya, website auto issue dengan nama usaha sendiri, Play Store dengan nama usaha sendiri, misalkan mereka itu membeli tiket pesawat, kemudian teman-teman itu turunkan, ya, teman-teman turunkan. Nah, itu juga cara, ya, bagi cara teman-teman itu meng apa, memberikan trust atau kepercayaan dari customer. Maka dari situ, ya, ketika mereka misalkan nanti ada membeli tiket pesawat ke sana, kemudian ada kendala, itu yang dihubungin kan teman-teman ya, yang dihubungi teman-teman. Walaupun mungkin kadang ada yang marah gitu, tapi kalau teman-teman itu memberikan bantuan ke dia ketika dia itu ada masalah, kemudian teman-teman kasih solusinya, dia akan percaya ke teman-teman. Oh, kalau saya beli di sana itu, saya bingung kadang kalau customer-nya di mana, orang saya nggak kenal. Ya, nah ini juga teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman menawarkan tiketing atau, produk teman-teman ke customer, ya, nanti ada yang membandingkan dengan web sebelah misalkan. Kalau Mbak, kalau misalkan nanti ada apa-apa, nanti sama saya langsung lah, nanti dibantunya. Walaupun teman-teman juga nanti ada customer service kita, dari yang ambisinya gitu. Tapi kalau ada kendala, teman-teman bilang, "Siap, nanti kalau ada apa-apa, nanti kan Mbak bisa menghubungi saya." Seperti itu, maka mereka akan nyaman. Kalau dibanding-bandingkan misalkan dengan sana terus teman-teman, "Oh iya ya di sana itu lebih baik," nggak usah. Jadi teman-teman itu harus harus, kasih tahu ke customer bahwa kita lebih baik. Jadi silakan teman-teman tawarkan bantuan, "Gimana kemarin itu ada yang susah?" Misalkan ya, "Gimana kemarin transaksinya sudah lancar? Kira-kira ada pertanyaan apa yang bisa saya bantu?" Ya, teman-teman tawarkan tawarkan bantuan. Seperti itu ya. Nah ini teman-teman, caranya teman-teman itu harus tanya ke pembeli, "Apakah Mas butuh bantuan?" Misalkan gitu ya. Apakah ada yang ditanyakan tentang produk yang kemarin, "Kemarin saya beruntus-beruntus setelah memakai krimnya." Ya udah kasih tahu solusinya, tawarkan bantuannya, apa sih, solusinya, ya, membuat mereka nyaman. Jadi walaupun dia kesal ketika teman-teman itu sabar, teman-teman memberikan solusi yang terbaik bagi mereka, mereka itu nyaman dengan kita. Itu yang kelima, ya. Kemudian yang keenam, teman-teman, perhatikan ya, bayang-bayangi terus. Apa nih bayang-bayangi terus? Ya, sukai postingan mereka di sosmed. Jadi gini, ada orang misalkan dia itu mau, closing misalkan, tapi belum, ya, tapi belum closing. Dia udah janji mau misalkan mau gabung atau dia mau transfer atau dia mau beli produk teman-teman. Tapi dia ternyata belum. Bayang-bayangin aja di Facebook-nya dia like. Ketika dia lihat, ini like nih, saya kemarin itu mau beli produk belum jadi." Ya. Ini juga, apa, mereka itu akan ada perasaan, ada ingat gitu ya, ingat, "Oh iya kemarin saya itu udah mau beli," gitu ya. "Aduh saya nggak enak nih." Jadi akhirnya apa, ada komunikasi lagi. Pokoknya bayang-bayangin terus. Mereka bikin status apa, ya udah kasih apa, kasih, komen-komen seperti itu. Nah ini juga cara cara jitu juga. Ya bayang-bayangin terus teman-teman. Jadi bangun kedekatan, komunikasi, ya. Sebenarnya gini, ini ya, dengan bayang-bayangin ini, sebenarnya teman-teman itu nggak harus selalu menginginkan butuh transfer, sebenarnya sih tidak harus. Nggak selalunya teman-teman itu, men apa, mengingatkan dia untuk transfer, tapi ketika teman-teman itu udah nge-like aja, dia pasti udah ingat, ya. Tanpa harus teman-teman itu tanyakan, itu mereka itu sudah ingat. Nah ini, bahwa mereka itu sudah sadar bahwa mereka itu, mau janji transfer misalnya, ya. Oke, kemudian ketika Anda gunakan Facebook Ads ya, tepatnya targeting, itu juga, dibayang-bayangin. Dengan cara apa? Dengan cara ini juga. Jadi teman-teman ketika teman-teman menggunakan iklan FBA juga ya, nanti teman-teman juga silakan nanti dibayang-bayangin terus juga. Ini jadi otomatis besok dikirim lagi iklannya, besok dikirim lagi iklannya. Ini iklan kok muncul-muncul terus gitu ya. Pernah nggak sih teman-teman itu kedatangan iklan, iklan-iklan tiba-tiba muncul lagi, yang tadinya saya nggak mau beli nih,
tapi ternyata kok ya bagus, akhirnya daftar. Jadi bayang-bayangin terus, akhirnya ya teman-teman juga harus sering apa, posting ya kayak gitu ya di WA ya kayak gitu. Biar orang-orang itu akan melihat terus, ini bikin postingan transaksi apa sih ini ya, gitu ya. Nah kok tiket pesawatnya banyak banget ini pesannya, gimana ceritanya? Tanya nanti, usahanya bagaimana sih? Nah gitu. Itu ya teman-teman ya, nanti kasih edukasi. Seperti itu teman-teman ya, sangat-sangat, menarik ya insya Allah teman-teman. Dan yang ketujuh, ini adalah cara jitu yang paling-paling jos lah ya, buat bagi saya. Kenapa? Karena, kalau teman-teman ini melakukan yang ketujuh, nanti mereka itu merasa apa? Merasa dekat, merasa diperhatikan, ya, telepon langsung. Ini ini biasanya solusi terakhir. Ketika teman-teman follow up calon pembeli tapi dia, apa, ada banyak alasan gitu ya, kemudian teman-teman itu langsung aja telepon, sebenarnya ada apa, tanyakan gimana, gitu, bla bla bla. Pokoknya tapi teman-teman itu nggak usah yang langsung to the point apa, transfer yang kayak tadi ya, jangan. Jadi teman-teman silakan teman-teman telepon langsung, ya berhubungan langsung, menggunakan bahasa yang baik, yang terbaik. Seperti itu ya teman-teman ya. Siap untuk, mencoba teman-teman ya untuk mempraktekkan apa yang tadi saya berikan. Silakan nanti teman-teman langsung praktek, teman-teman jualan apa, silakan teman-teman cara follow up-nya seperti itu. Bikin, apa, marketnya di pos-pos ya. Kemudian teman-teman ketika nanti teman-teman sudah memiliki marketnya, misalkan, oh cold market, berarti orang-orang yang kira-kira akan membeli, ya apa, yang belum tahu sama sekali, ya teman-teman simpan di cold market, bikin tulisannya, bikin nama-namanya, cold market siapa. Ya, kemudian kalau dia udah membeli satu kali, masukin ke warm market ya, ke warm market. Kemudian kalau sudah di warm market, ya maka dia akan menjadi pelanggan tetap kita, masukkan di cold market seperti itu. Ina, namanya Ina Rusti misalkan, ya. Ada di cold market awalnya. Wah, ini saya harus ngasih edukasi, kemudian ngasih apa, uh, produk kita, teman-teman kasih edukasi ke dia pelan-pelan, kemudian dia beli, ya, maka Ina Rusti geser ke yang di tengah warm market, kemudian geser lagi ke hot market. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Oke, sebentar ini ada pertanyaan ya. Oke. Bagaimana menangkung agen-agen downline yang sudah saya daftarkan agar mendapat perlakuan khusus training? Adakah disediakan grup WA sendiri atau di grup WA yang sama dengan yang sekarang agar mereka selalu termotivasi? Nah, teman-teman ini keren sekali Pak Husen dan teman-teman yang ada di sini, ya. Bagi teman-teman yang distributor atau teman-teman yang platinum atau teman-teman yang cabang, ya, yang sudah bisa mendaftarkan agent-agent, yang sudah memiliki agent-agent. Kasih edukasi buat mereka agar mereka bisa transaksi. Dengan cara apa? Bikin grup sendiri saja, nggak apa-apa, ya. Nah, apa yang mereka itu tanyakan, teman-teman, apa yang mereka tanyakan, nanti teman-teman itu bisa minta bantuan ke admin. Jadi teman-teman itu belajar agar apa? Agar teman-teman juga bisa lebih pintar ketika ada kendala transaksi di agent-agent kita, teman-teman itu bisa mengatasi. Nah, itu sebenarnya mengajarkan agar teman-teman itu bisa menjadi motivator mereka ya, menjadi apa? Orang yang dipercaya sama mereka. Jadi ketika mereka butuh ada kendala, nanti maka menghubungi teman-teman. Silakan bikin grup sendiri. Ya, kita siap insya Allah membackup. Dan teman-teman nanti kalau misalkan ada yang belum dimasukkan ke grup, kita juga bisa masukkan ke grup yang di situ ada admin dan yang MDC. Silakan nanti teman-teman bisa menghubungi kita juga, ya. Pak Husain nanti bisa menghubungi admin juga. Nanti kalau misalkan ada kemana sih nih agent-agent saya gitu ya. Silakan nanti teman-teman bikin grup. Kalau nggak bikin grup sendiri, nanti mau dimasukin ke grup MDC nanti bisa.